Namaku Cikal. Pengalaman yang akan aku ceritakan ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Dan ini terjadi sekitar 3 tahun lalu. Tepatnya saat aku kelas 2 SMA. Saat itu di sekolah aku mengikuti ekstrakurikuler PMR. Dan kejadian ini terjadi ketika sekolah kami mengikuti perlombaan PMR. Kegiatan ini diadakan di satu lokasi di daerah Kabupaten Bandung. Awalnya semua berjalan seperti biasa saja. Perjalanan menuju ke sana pun diisi dengan candaan-candaan, nyanyi-nyanyian, ya, suasana yang menyenangkan. Sampai bis kami melewati satu tanjakan yang cukup terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Aku yang duduk di dalam bis itu seketika langsung memperhatikan jalan tersebut. Tanjakan ini kan lumayan terkenal dengan cerita-cerita seramnya. Dan ketika itu entah dari mana, di dalam hati, aku seakan berucap, kalau memang benar tempat ini ada penunggunya, coba perlihatkan padaku. Aku pun entah kepikiran apa, tiba-tiba dalam batin terucap seperti itu. Kalimat itu cukup kuingat. Karena dari sanalah segala sesuatu yang akhirnya aku alami itu. Mungkin aku bisa berani berucap seperti itu karena aku tidak pernah diperlihatkan kejadian-kejadian aneh, menyeramkan, penampakan. Bahkan diganggu pun rasanya tidak pernah. Jadi kupikir, ya sudahlah, semuanya akan baik-baik saja. Sampai di lokasi perlombaan, pelatih kami langsung registrasi dan sementara itu aku dan teman-teman langsung membereskan barang-barang kami di tempat yang sudah disediakan panitia. Setelah menerima kartu perlombaan, aku bersama rekan satu timku, sebut saja Rohmat saat itu, kami langsung menuju arena. Dan kami mengikuti lomba pertolongan pertama putra. Dalam perjalanan menuju arena, aku melewati satu pohon yang besar sekali. Saking besarnya membuat pohon itu mencolok dibandingkan pohon-pohon lainnya. Ketika melewatinya, entah hanya perasaan atau sugestiku saja, tapi rasanya hawanya berbeda. Dan yang kurasakan saat itu, udara di sana pun terasa lebih dingin. Dingin dalam arti yang tidak biasa.
Sudahlah. Aku memilih fokus ke perlombaan. Singkat cerita, perlombaan selesai. Aku dan Rohmat kembali ke pos istirahat. Di tengah perjalanan ke sana, aku memang jalan lebih dulu daripada Rohmat. Sehingga Rohmat berjalan beberapa langkah di belakangku. Dan ketika aku tengok ke belakang, Rohmat tidak ada. Kupikir dia berjalan mengikutiku dari belakang. Lantas aku mencarinya. Sampai aku melihat dia berjalan sendirian keluar dari area pos. Melihat itu aku langsung menghampirinya. Mat, Rohmat, mau kemana? Woi, Mat. Rohmat tidak langsung menjawab. Namun tiba-tiba dia menangis. Terus meminta maaf. Mungkin dia merasa melakukan kesalahan ketika tadi mengikuti lomba. Aku coba menenangkannya. Udah, Mat, gak apa-apa, Mat. Ini kan cuma lomba aja. Santai, gak usah diambil pusing. Anggap aja pengalaman. Ya. Udah tuh, jangan nangis. Tapi Rohmat terus meminta maaf. Bahkan seperti benar-benar merasa bersalah atas sesuatu. Aku coba terus berusaha menenangkan Rohmat. Udah, Mat. Udah, gak apa-apa. Jangan nangis atuh. Malu sama orang sekitar. Ketika itu aku sempat melihat ke sekitar. Takutnya memang ada orang yang sedang memperhatikan Rohmat menangis. Dan membuat dia merasa tidak enak. Dari sana tanpa sengaja pandanganku terarah ke satu titik. Ketika aku melihat seseorang yang perawakannya seperti orang yang sudah tua sekali. Iya, seorang kakek yang jaraknya ketika itu memang cukup jauh dariku. Namun aku bisa cukup jelas melihat kakek itu karena tubuhnya terlihat sangat tinggi. Iya. Jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga membuat fokusku terus melihat ke arah kakek itu. Aneh. Aku terus perhatikan. Lalu tiba-tiba kakek itu berjalan. Tapi bukan berjalan mendekatiku. Dia justru bergerak mundur dengan sangat pelan. Sampai kakek itu pun menghilang dari pandanganku. Sudahlah. Aku pun membopong Rohmat untuk kembali bersama teman-teman yang lain. Singkat cerita, malam mulai tiba. Pengumuman pemenang akhirnya diumumkan.
Aku dan Rohmat sama sekali tidak berharap mendapatkan juara. Ya, kami merasa penampilan kami biasa saja. Tapi tiba-tiba nama kami disebut. Dan kami menjadi juara ketiga. Wah, mendengar pengumuman itu aku dan Rohmat saling bertatap. Kami benar-benar tidak menyangka dan langsung maju ke podium untuk menerima piala dan berfoto bersama. Setelah naik dan ketika akan berfoto bersama, pandanganku sempat teralihkan ke arah pohon besar yang tadi sempat kulewati. Dan di sana aku juga melihat kakek tua yang tinggi itu kini berdiri di dekat pohon. Iya, cukup jelas kulihat kali ini. Dia memakai pakaian seperti pakaian pangsi khas orang-orang zaman dulu. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban, namun yang berbeda adalah sangat tinggi. Mungkin di atas 2 meter. Dan dia terus melihat ke arahku, membuatku merasa tidak nyaman. Aku coba buang pandanganku ke kakek itu dan melanjutkan proses penyerahan hadiah. Tak berselang lama acara pun selesai. Kami akhirnya pulang, kembali masuk ke dalam bis dan menuju ke Bandung. Suasana kembali ramai. Semua bersorak karena sekolah kami berhasil membawa pulang beberapa penghargaan. Karena sudah seharian beraktivitas, rasa lelah mulai datang. Di perjalanan, satu persatu temanku tertidur. Sementara aku masih terjaga, entah kenapa. Sampai akhirnya bis kembali melewati jalan yang terkenal dengan tanjakannya itu. Ketika kembali melewati jalan itu, tiba-tiba bulu kuduku berdiri, merinding. Entah kenapa. Apa mungkin perkataanku sebelumnya ya? Dan saat itu tiba-tiba rasa kantuk muncul. Dan tak lama dari itu aku terlelap. Ketika terbangun, bis sudah berhenti dan kami sudah sampai di sekolah. Ketika itu sudah jam 1 malam. Sebagian teman-temanku dijemput oleh keluarganya, dan sebagian lainnya memilih menginap. Karena rumahku tidak terlalu jauh, aku memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki.
Setelah berpamitan, aku berjalan pulang ke rumah. Karena sudah jam 1 pagi, jalanan benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang yang berjualan. Saking sepinya suara langkah kakiku sendiri terdengar olehku. Menuju ke rumahku, aku harus melewati satu buah jembatan. Dari kejauhan, tak jauh dari jembatan itu, aku melihat sesuatu berwarna putih menggantung. Aku perlambat langkahku, coba memperhatikannya. Awalnya ketika melihat itu aku sempat tersentak kaget. Namun ketika aku perjelas lagi, ternyata dia sebuah karung. Sebuah karung berwarna putih yang digantung. Bikin kaget aja. Aku lanjut berjalan sampai ketika aku perhatikan karung yang menggantung itu, aku melihat sesuatu yang bergerak di sampingnya. Dari kegelapan itu, ada yang bergerak-gerak. Dan tiba-tiba, sesuatu seperti bayangan hitam melesat cepat menuju ke arah jembatan. Konten, aku melihat ke arah jembatan. Dan ketika aku tengok, ada siluet hitam, tinggi, berdiri di tengah jembatan itu. Dan semakin aku mendekatinya, semakin jelas terlihat. Astaga, itu sosok kakek tua yang aku lihat di tempat perlombaan. Tubuhnya sangat tinggi, tangannya panjang, kurus. Namun wajahnya tidak terlalu jelas karena gelap. Sampai terdengar suara yang berat dari atas kepalaku yang berkata, aku langsung terdiam kaku. Badanku tak bisa bergerak. Dan kemudian suara itu kembali terdengar. Terus berulang-ulang. Semakin lama semakin jelas. Seolah mempertanyakan, katanya aku ingin bertemu dengannya. Ayam pagi cek ayam. Ayam pagi cek ayam. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Karena saat itu, aku benar-benar tak bisa bergerak. Aku terus berdoa meminta agar badanku bisa kembali bergerak. Dan pergi dari tempat itu. Hingga beberapa saat kemudian, kakiku bisa digerakkan dan seketika itu aku langsung berlari tanpa menoleh ke arah belakang.
Tak peduli apa yang ada di belakangku dan aku terus berlari. Ingin segera sampai di rumah. Balik sia-sia pagi hari. Sampai di rumah, aku langsung disambut orang tuaku. Aku yang masih panik saat itu langsung masuk ke kamar dengan badan yang bergetar. Suara itu dan sosoknya masih terus terbayang di pikiranku. Timbul pertanyaan-pertanyaan di benakku, apakah ini dari tempat perlombaan atau dari jalan ketika aku berkata sompral, di mana semuanya bermula dari satu kalimat. Aku ingin melihat mereka. Ternyata perkataan seperti itu di tempat yang tidak seharusnya, bahkan tidak hanya di tempat yang angker, dimanapun itu rasanya bukan sesuatu yang pantas untuk diucapkan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bicara sembarangan di tempat-tempat yang tidak kita kenal atau bahkan sudah terkenal angker. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang mungkin mendengar dan bahkan mungkin mendatangi kita.